Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif dengan NIM 21422105, kelas Al-Quran Hadis B. Pada kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang satu ayat tarbawi dan hadis tarbawi, yakni yang terkandung di dalam surat An-Nahl ayat 125. Nah, dengan yang pertama saya akan membaca itu surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Isi dari kandungan ayat surat An-Nahl 125 ini, dengan pendekatan, kalau dilihat dari pendekatan Cumagza, ayat ini mengajarkan tentang metode pentingnya bijaksana dan yang penuh hikmah dalam berdakwah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa hidayah itu datangnya dari Allah, dan tugas kita adalah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu pemahaman yang mendalam dan penerapan yang tepat, serta menggunakan pelajaran yang baik dan cara-cara penuh kebaikan dalam berdialog ataupun berdebat. Jadi di dalam ayat ini yang saya pahami adalah ketika kita sebagai seorang pendidik ataupun bukan ingin mengajarkan seseorang itu harus dengan kebaikan penuh dari hati yang terdalam. Contoh yang ada di Indonesia yang seperti kita ketahui itu Wali Songo Sunan Kalijaga, yang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara dia itu bersatu dengan adat-adat yang sebelumnya, hanya saja merubah, misalnya dengan menggunakan metode wayang kulit. Di situ ceritanya dengan ajaran-ajaran Islam lah yang ditambahkan dengan ajaran-ajaran Islam. Setelah masyarakat mengenalnya, baru dilakukan penyebaran Islam secara perlahan, yang dimana dulu orang Jawa itu masih minim dengan pengetahuan agama Islam. Nah, adapun kalau ketika seorang murid ataupun pendidik ketika berdebat saling berargumen, itu juga ada etikanya yang sama-sama saling menghormati satu sama lain gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada hadis tarbawi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajrin mislu ujuri man tabi'ahu la yang kusu zalika min ujurihim syai'an. Yang artinya seperti ini. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau dilihat dari pendekatan makna Cumagza, hadis ini menegaskan pentingnya dakwah dan penyampaian kebaikan. Karena setiap orang yang mengajak kepada jalan yang benar akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, yang orang yang diajaknya tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut.
Kalau dilihat di zaman sekarang, bagi saya itu ada yang sangat terkenal sekarang itu di masa anak muda itu, yakni mafia sholawat. Abah Ali siapa itu ya, kurang lebihnya saya lupa nama lengkapnya. Itu mafia sholawat itu dia mengajak anak-anak jalanan, anak-anak yang berandal di pinggir jalan untuk tetap ingat kepada Tuhannya dengan caranya sendiri. Anak-anak jalanan, anak-anak yang hobinya bandel-bandelan lah ibaratnya, itu dirangkul untuk bisa bersolawat gitu, dengan cara kebaikan, tidak memaksakan harus menggunakan baju yang agamis, asal mereka mau bersolawat. Itu mafia solawat menggunakan pendekatan seperti itu. Nah, jadi intinya dari hadis dan ayat ini adalah ketika kita ingin mengajarkan sesuatu itu harus penuh dengan rasa kebaikan, bukan dengan paksaan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, demikian pembahasan tentang satu ayat surat An-Nahl dan ayat hadis tarbawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.